Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauqi Sofin atau Fikih dari MA Al-Mu'min Nguruki. Di sini saya akan membaca makro kelima di dalam kategori Qiraatul Kutub. Di sini saya akan membaca makro kelima dan saya mulai. Bismillah. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bi ilmihi. Wa an Abi Sa'idin Al-Hudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu muttafaqun alaihi wa lafdhu muslimin la salata ba'da salatil fajri. Wa an Abi Sa'idin Al-Hudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ay nafilata ba'da subhi ay salatihi aw zamanihi hatta tatlu'a asy-syamsu wala salata ba'dal asri ay salatihi aw waqtihi hatta taghiba asy-syamsu muttafaqun alaihi wa lafdhu muslimin la salata ba'da salatil fajri fa ayyantu al murada min qawlihi ba'dal fajri fa innahu yahtamilu ma dzakarnahu kama warada fi riwayatin la salata ba'dal asri nasabaha Ibnul Athiri ila asy-syaikhaini wa fi riwayatin la salata ba'da tulu'il fajri illa raq'atayil fajri sata'ti fannafyu qad tuwjiha ila ma ba'da fi'li salatil fajri wa fi'li salatil asri walakinnahu ba'da tulu'il fajri la salata illa nafilatahu faqad wa amma ba'da duhulil asri fadh-dhahiru ibahatun nafilati mutlaqan ma lam yusalli al-asra wa hadha nafyun lis-salati asy-syar'iyyati wa huwa fi ma'na an-nahyi wal aslu fihi at-tahrimu fadalla ala tahrimin nafli fi hadainil waqtaini mutlaqan wal qawlu bi anna dzata sababi tajuzu ka tahiyatil masjidi mathalan wa ma la sababa laha la tajuzu qad bayyana annahu la dalila alaihi fi hawasis syarhil umdah wa amma salatuhu sallallahu alaihi wasallam fi raq'ataini ba'da salatil asri fi manzilihi kama akhrajahu al-Bukhari min hadithi Aisyah ma taraka as-sajadataini ba'dal asri indiqatun wa fi lafdin lam yakun yad'uhuma sirran wala alaniyatan. Dan dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di lafadz Muslim disebutkan tidak ada sholat setelah sholat fajar. Berikut saya uraikan tentang hadis ini. Wa Nabi Sa'idin Al-Hudri, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Hudri, beliau adalah Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Huzraj, salah satu sahabat Rasulullah SAW ke-8 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan 1170 hadis. Beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW berkata, tidak ada sholat, yang dimaksud adalah sholat nafilah setelah subuh. Yang dimaksud adalah setelah sholat subuh atau waktu sholat subuh. Jadi tidak ada sholat nafilah setelah waktu sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat nafilah setelah waktu asar atau setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di lafadz Muslim disebutkan tidak ada sholat setelah sholat fajar. Kemudian Ibnul Asir, salah seorang sejarawan Muslim, beliau adalah Ali Zuddin Ibnul Asir Al-Jazari, menyebutkan bahwa ada hadis serupa yang dinisbahkan kepada Bukhari dan Muslim. Hadis itu adalah la sholata ba'da tulu'il fajri illa raq'atayil fajri. Tidak ada sholat nafilah setelah fajar kecuali 2 rakaat fajar. Maka larangan ini meniadakan tentang larangan ini ditujukan sholat yang dilaksanakan setelah fajar dan sholat yang dilaksanakan setelah sholat asar. Sholat nafilah yang dilaksanakan setelah sholat asar, fajar, dan sholat nafilah yang dilaksanakan setelah sholat asar. Dan setelah menurut hadis yang kami sebutkan tadi, bahwa setelah terbitnya fajar tidak ada sholat nafilah kecuali 2 rakaat fajar.
Sedangkan setelah masuknya asar, dari hadis ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya sholat nafilah secara mutlak selama sholat asar itu belum dilaksanakan. Di sini menunjukkan tentang larangan sholat nafilah, bukan tentang sholat syar'i, yakni wajib. Karena yang dimaksud sholat adalah sholat nafilah, sholat tambah. Kemudian di sini la sholata ini mengandung nahi, yaitu yang mengandung larangan. Sedangkan di dalam usul fikih terdapat kaidah yang berbunyi al aslu fit tahrimi al aslu fin nahyi at tahrimu, bahwa asal dari larangan adalah untuk pengharaman. Maka ini menunjukkan tentang larangan sholat nafilah pada dua waktu ini, setelah sholat fajar dan setelah sholat subuh dan setelah karena dua waktu ini dilakukan untuk melakukan sholat nafilah. Kemudian pendapat yang menerangkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa untuk sholat yang memiliki sebab seperti sholat tahiyatul masjid, maka itu diperbolehkan, karena sholat tahiyatul masjid ini memiliki waktu ketika seorang masuk masjid. Sebab memiliki sebab, ketika seseorang masuk waktu masjid, maka itulah waktu untuk sholat tahiyatul masjid, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Untuk sholat yang tidak memiliki sebab, maka itu tidak diperbolehkan. Penulis bahwa pendapat ini tidak ada dalil di dalam kitabnya Syarhul Umdah. Dan sedangkan untuk sholat Rasulullah SAW, 2 rakaatnya Rasulullah SAW setelah sholat asar di dalam rumahnya, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Aisyah, yakni ma taraka sajadataini ba'dal asri indi qatun. Rasulullah tidak pernah meninggal 2 rakaat setelah asar di dalam rumahku. 2 rakaat yakni rakaat nafilah. Wa fi lafdin, dan di lafaz yang lain, lam yakun yada'u masirran wala alaniyatan, tidak pernah meninggalkannya secara dan secara terang-terangan. Sedangkan hadis ini, hadis yang sebelumnya menyebutkan bahwa tidak ada sholat nafilah sholat asar. Yang dimaksud di sini adalah ketika Rasulullah melakukan sholat asar, melakukan sholat nafilah 2 rakaat setelah asar, ini adalah qadha untuk dari sholat sunnah duhur itu. Demikian dari makro yang telah saya baca dan saya jelaskan. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.